Ketemu lagi kita dalam persoalan yang berbeda ini sekarang ini, ya kan. Kami banyak ucapin rasa terima kasih kepada media yang mau menunggu lama. Apalagi kedatangan Bang Daus cukup lama sih ya. Jadi kita berlama-lama menunggu. Oke, bahwa hari ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan di dalam konferensi pers ini terkait menyangkut masalah pernikahan Bang Daus yang kami juga dengar, kami juga lihat dari pemberitaan yang beredar beberapa hari ini, ternyata sudah digugat di Pengadilan Agama Depok. Oleh karena itu, hari ini Daus datang ke kantor kami untuk meminta bantuan hukum sebagai kuasa hukum beliau menghadapi gugatan cerai dari istrinya. Oleh karena itu, ada beberapa hal juga mungkin nanti disampaikan oleh Bang Daus secara tersendiri, apa saja yang disanggah dengan banyaknya pemberitaan yang berkembang. Bahkan pemberitaan-pemberitaan tersebut kami menilai cukup menyudutkan Bang Daus. Banyak hal yang Bang Daus ceritakan ke kami berbeda dengan pemberitaan-pemberitaan itu. Hal ini yang menjadi buat kami sangat kami sayangkan, sangat kami sesalkan, karena persoalan ini bukan persoalan hukum secara umum, tapi ini adalah persoalan rumah tangga. Kenapa sih harus persoalan rumah tangga dibuka ke ruang publik? Di pengadilan saja pemeriksaan persoalan rumah tangga dilakukan secara tertutup. Kok ini dibuka? Iya kan? Aib Bang Daus lah disebutkan, apakah itu benar atau tidak? Itu kita belum tahu semuanya. Kenapa hal itu diumbar ke ruang publik? Bagaimana kalau itu tidak benar? Ini kan sama saja pembunuhan karakter terhadap Bang Daus. Kemudian lagi bahwa dalam perkara perceraian, hakim tidak pernah akan melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Hakim tidak menjadi rujukan itu, tapi hakim melihat bahwa rumah tangga pasangan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahwa mencapai tujuan mawadah, warahmah, dan sakinah itu sudah tidak bisa lagi, sehingga diputus untuk bercerai. Makanya kami sangat sesalkan banget ada statement-statement yang mengatakan Bang Daus beginilah, begitulah. Bahkan belum masuk pun gugatan sudah dibuka ke ruang publik. Apa sih keuntungannya? Ini kan persoalan rumah tangga tertutup. Hukum aja menjamin bahwa pemeriksaannya tertutup. Kok dibuka-buka? Ada urusan apa sih sebenarnya? Apa sih keinginannya? Mau mencari panggung di sini? Hah? Itu kami juga sempat bingung. Apa sih keinginan mereka? Kira-kira seperti itu ya? Mungkin dari boleh bertanya ya? Iya. Bang Daus. Siap. Tadi sempat wawancara bahwa ada kabar Bang Daus berselingkuh. Mungkin bisa dijelaskan? Hah? Isu orang ketiga. Sekarang gini, kalau bahasanya perselingkuhan, ya kan, wajar dong namanya cover boy, ya kan, digemarin banyak wanita-wanita yang gimana gitu kan. Kan gitu ya Bang ya. Namanya kan juga istilahnya kan anak PAUD. Pasti kan gak jauh dari ya gadis-gadis yang pada gemes ya kan, yang pada noel-noel pipinya. Kan gitu. Kok kemarin aja waktu di podcastnya salah satu YouTube ya kan, itu saat ditanya Bang ya, itu ada pihak orang ketiga, enggak ada. Kok kenapa sekarang pembahasannya tentang perselingkuhan? Artinya itu tidak pernah ada, itu diada-adain, tapi tidak apa-apa. Kami juga belum memperoleh gugatannya. Manakala kami sudah memperoleh gugatannya, kami akan menjawab satu persatu secara detail. Bahkan apa yang kami dalilkan, kami pastikan bisa kami buktikan. Tapi Kira-kira Bang, seperti itu. Bang dia menyebut bahwa Abang mengakui bahwa Abang berselingkuh gitu. Itu bagaimana Bang? Saya mengakui perselingkuhan. Yang mana dulu? Saya mau banyak cover boy. Banyak mantan-mantan saya, model saya. Makanya yang mana dulu nih perselingkuhannya gitu. Ada satu orang wanita katanya, dari orang biasa bukan dari artis. Wah, banyak amat sama satu, saya mau banyak. Saya pastikan kalau itu enggak. Enggak benar. Tidak ya, tidak Tidak benar, benar, ya? tidak benar. Tidak benar.
Lalu bagaimana dengan kabar anak 4 hari berada di Bang Daus dan dia tidak boleh melihat? Enggak, gini loh, masalah anak sebenarnya juga bukan konsumsi publik, ya kan? Kita pun, saya pun Daus di sini punya hak, ya Bang ya, Iya. sebagai orang tua, ya kan? Dan saya juga orang tua punya orang tua lagi, yang mana neneknya kangen juga. Apa salah? Neneknya atau sayanya mau ngambil dedek, ya kan? Untuk ketemu, untuk ngajak main, untuk liburan, kan gitu. Salahnya di mana? Kata dia nomor dia diblok sama abang, dia mau minta Diputus anak balik komunikasi. nggak boleh, diputus komunikasi. Enggak, gini loh, kalau untuk ngebahas masalah blog, gini loh, saya tipikal orang yang nggak mau puyeng, Nggak mau ribet. nggak mau ribet. Nggak mau ribet. Karena apa? Karena saya lagi kerja di luar kota. Saya udah ngobrol baik-baik, ya kan, udah ngobrol baik-baik. Bahwasanya apa sih? Kan gitu. Yang dipengenin itu apa? Kan gitu. Ini orang di sini lagi kerja. Tolong, saya bilang, kita lagi biar fokus untuk bekerja segala macamnya. Jangan hal rumah tangga jadi apa ya? Jadi konsumsi publik, jadi melebar kemana-mana, ikut campur segala macamnya, akhirnya kan gitu. Kan yang ngejalanin hubungan itu kita berdua, Iya. ya dong. Iya. Nah gitu, dari awal pacaran ya Bang ya, itu kan juga udah dibahas. Gitu. Resiko satu, ya kalau menikah sama seorang coverboy ya begitu. Ya kan? Artinya kan maksudnya tudingan itu kan sebenarnya belum bisa dibuktikan atau menyudutkan Bang Daus sendiri. Iya. Itu berarti Bang Daus sendiri merasa dirugikan nggak sih dari segi pencemaran nama baik mungkin? Ya kalau merugikan yang pamit itu Bang Icam. Iya, artinya begini. Saya katakan di awal bahwa ini adalah masalah rumah tangga sifatnya tertutup. Jadi kita nggak berbicara merugikan, hanya kami sesalkan. Belum tentu itu benar, tapi dibuka ke ruang publik. Dan kami bisa pastikan juga bahwa itu tidak benar. Nggak apa-apa lah, biar kita buktikan aja nanti di persidangan. Iya, Seperti juga. apa? Jangan sampai nih, ya, gugatan mereka tidak sehebat dengan konferensi pers mereka. Itu yang kami khawatir. Maksud aku siapin aja lah. Kami akan jawab semuanya itu. Tapi Bang, Gitu loh. tapi sudah pernah ngobrol atau sudah pernah bertemu dua keluarga, baik Bang Sudah. keluarga Bang Daus atau Sudah, keluarga dia? sudah. Boleh diceritakan berapa kali pertemuannya? Itu pertemuan 2 kali. Dan kami pun ada saksinya kok. Gitu kan. Dari mulai satu cuma ya kita anggap udah kayak teteh kita kok. Udah kayak istilahnya teteh kita segala macamnya gitu kan. Nih kalau aku manggilnya Daus, manggilnya gitu kan Bang. Ini ada masalah nih, bla 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 bla. Udah si mami ini menyampaikan kembali. Ya kan, kenapa lagi sih gitu kan. Emang nggak ada, ini udah tekadnya udah bulat. Gitu kan. Udah tuh, udah coba ada reda gitu. Emosi diturunin, ego diturunin segala macamnya. Udah clear. Gitu lah. Suatu ketika kemarin saya lagi acara di luar kota. Nah itu apa lagi? Kan itu pemberitaan yang katanya saya bla 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 bla, ngambil anak lah, ngambil inilah, Sombong lah. rombong lah, apa dasarnya? Apa yang mau disombongin, orang kecil begini sombong gitu. Ya kan, dipintas orang selesai kan gitu. Ya, gitu ya Bang ya. Lagu amat nih Daus Mini udah kecil banyak gaya. Lah apa yang mau disombongin, ya Allah. Lagi kalau kita ngebahas ke arah sana nggak ada habisnya Bunda, nggak Bang? Nggak ada habis. Ngorek-ngorek aib orang, ngebahas aib orang. Tahu juga yang ngejalanin sini sebagai kepala rumah tangga kan saya. Saya itu tulang punggung dari awal udah dibilang, kan teman-teman juga tahu lah. 4 tahun ya. Iya. Sebelum dari 4 tahun juga teman-teman media belum tahu Bang, bahwasanya saya itu emang tulang punggung. Iya. Yang mana menafkahi bukan cuma satu kepala, Iya. ya kan? Melainkan saya juga menafkahi orang tua. Yang mana orang tua Daus. Tinggal satu-satunya Bang, ya Allah Bang. Astagfirullahaladzim, kok dijolimi begitu gitu loh Bang. Entah Daus lagi sakit acting. Daus bingung, makanya capek. Apa gitu loh. Terus bangga gitu. Masalah pribadi, konsumsi ke publik. Gak penting gitu loh. Yang jalanin tuh lu sama gua, istilah kasarnya. Bukan lagi orang lain. Si A, si B, si C, kita tahu kok. Kalau punya hati ya nggak begitu, kan gitu.
Orang tua Daus cuma tinggal satu-satunya, yang punya mama, yang punya Omi. Omi juga punya hak untuk ketemu cucunya. Omi juga nggak mau yang namanya anaknya dizolimi seperti ini terus menerus. Gitu loh. Orang tua mana yang ridho, yang ikhlas? Anaknya udah capek, istilah kasarnya banting tulang buat ngidupin keluarganya, buat biayain kebutuhannya. Kok diomongin seperti ini? Gitu loh. Dengan tudingan tidak hormat terhadap mertua itu bagaimana Bang? Sekarang kan saya bilang, yang kayak hal kayak gimana gitu loh. Ada pepatah bilang, kalau untuk jangan nyubit, kalau nggak mau nyubit jangan bahas-bahas itu mulu gitu loh. Maksudnya apa ya? Kayak nggak ada pembahasan yang lain gitu loh. Tudingan-tudingan. Toh juga alhamdulillah gitu mah sebenarnya ya teman-teman tahu sendiri lah saya kayak gimana kan gitu. Tapi nggak benar berarti Bang Daus Nah, nggak hormat iya. sama mertua ya? Nah gitu teman-teman paham sendiri. Tapi Bang Daus izin, ini kan kita tidak pernah mendengar prahara rumah tangga Bang Daus tiba-tiba dilalah sang istri demikian memblow up di media sendiri. Sudah merasakan itu dari sejak berapa bulan sih Bang? Ya kalau kita kan dibilang kalau kita ini bahas terus aib gitu loh. Yang merasakan yang tahu itu kan kita berdua rumah tangga. Ini bukan konsumsi publik gitu loh. Bukan itu gitu loh. Bukan tepatnya, cukup kita aja yang tahu. Terserah kalau dia mau cerita kemana, jangan ke masyarakat, jangan ke publik, ke teman-teman media. Kan akhirnya image-nya apa? Teman-teman sendiri yang bisa menilai kan. Saya apa sih kan istilahnya begitu. Bang Insang, tadi mengenai anak tidak bisa ada di dia gitu Bang ya. Kemungkinan besar akan ada celah dugaan tindak pidana pengambilan anak gitu. Tidak ada pengambilan anak, tidak Itu ada. bagaimana Bang? Mungkin dari segi Tidak ada orang ya? tua itu yang secara pidana atau secara ketentuan pidana apapun di undang-undangnya, secara undang-undang positif, bahwa ketika bapaknya membawa anaknya itu memiliki sebuah delik atau itu adalah sebuah pidana. Nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi apapun yang mereka mau lakukan saja. Yang pasti kita ini semua siap hadapin. Hanya kami sangat sayangkan kok perkara seperti ini sih yang dibuka ke ruang publik. Apa nggak ada perkara lain? Kenapa sih yang kayak begini? Rumah tangga yang dijalanin kurang lebih 4 tahun. Artinya apa? 4 tahun ini ya pernah bersama-sama, pernah saling sayang. Kok diumbar ke ruang publik semuanya seolah-olah ini Daus ini paling buruk dan mereka sana yang paling baik? Kan nggak seperti itu. Makanya kami sangat sayangkan, kami sangat sesalkan. Kalau mau menggugat, diam-diam aja maju ke pengadilan. Gugat aja. Ini belum ada gugatan, sudah rame. Sudah masuk ke podcast manapun. Kok seperti itu? Kenapa sih nggak gugat aja dulu? Baru Iya, ramein. rame. Di pengadilan juga ini pemeriksaannya tertutup. Nggak ada pemeriksaan perkara perceraian itu dibuka. Kok ini bisa dibuka seperti ini? Dirame-ramekan, di blow up ke media dan menyerang Daus. Ada apa sih? Sampaikan aja dalam gugatannya. Kita akan jawab bahwa kita juga bisa pastikan apa yang mereka sampaikan itu tidak benar. Ini kan subjektif. Ya kan? Saya pikir publik juga bisa menilai lah. Saat dia akan menilai bagaimana jawaban kita nanti yang kita akan sampaikan. Seperti itu. dari Bang Aus sendiri nih, dia kan kekeh untuk pisah. Oke, dia kan ada keinginan untuk tetap pisah. Dari Bang Daus sendiri ingin mempertahankan atau pisah? Ya kalau saya mah yang namanya keramat kuda istilahnya dibuat seperti ini, ya kita ikutin aja alurnya ya Bang ya. Tapi sudah yakin untuk bercerai? Sudah. Nah, saya pikir nggak ada. Gimana? Hal yang paling mudah ketika kedua belah pihak itu sudah sama-sama memutuskan untuk mereka mengambil keputusan bercerai. Nggak perlu diumbar lagi lah, ya kan diam-diam aja daftarin. Kan seperti itu. Dan juga kan Bang ini Bang, di saat malam itu kita melakukan mediasi Bang ya. Ini udah antar dua keluarga udah bertemu.
dan sudah berjanji bahwasanya tidak akan satu sama lain membahas hal ini ke publik, ke media, ya kan? Kalau emang dari pihak sana mau urus perceraian ya udah urus. Pesan mediatornya cuma gitu, jangan rame, kasihan Pak Umi, kasihan Mama, doang. Itu kalau boleh diceritakan kapan Bang Daus mungkin ada Pertemuan mediasi itu. itu. Jadi kan Udah kita 2 kali? Dua kali. Kapan aja? Kurang lebih semingguan yang lalu. Seminggu yang lalu Itu ya. yang kedua, seminggu yang lalu. Ya, Yang jarak pertama- itu nggak jauh kok. Oh nggak jauh, jarak Enggak. satu kedua nggak jauh. Enggak. Artinya keretakan rumah tangga Bang Daus nih mungkin udah sebulan yang lalu atau dari kapan sih Bang? Ribut-ribut lah bahasanya. Ya Ini kalau ribut bisa- gini loh, setiap rumah tangga pasti ada yang Iya. namanya kesalahpahaman, ya Bang ya. Iya. Kita nggak munafik kok, kan gitu. Setiap orang berumah tangga pasti ada kerikil, kan gitu. Ya permasalahannya ini kerikilnya ini, masa iya istilahnya terus-terusan, kan gitu. Kita udah ngobrolin bahasanya itu saya mulu yang diserang. Lah saya udah istilahnya mau ngapain lagi? Kerja udah, menafkahi kebutuhannya udah. Kan gitu. Kalau kita bahas katanya nggak bersuka apa namanya pabrik, hitung-hitungan, nggak ikhlas, kan gitu. Artinya selama 4 tahun pernikahan Bang Daus sering mendapatkan tudingan-tudingan itu Bang? Atau gimana sih Bang? Ya kalau tudingan-tudingan ya pokoknya itulah, saya tidak mau bahas hal itu, cukup saya yang merasakan. Ya gitu aja, karena itu aib. Iya. Allah aja menutup aibnya, ya kan, makhluknya. Kenapa ini sesama makhluk? Kita semua pendosa. Kok aib main buka-bukaan, bos? Kan gitu. Motifnya dia apa sih Bang? Ya nggak tahu saya, harusnya kalian tanya ke mereka. Kan gitu, kalian yang lebih paham ya Bang ya? Kalau saya mah nggak paham. Kan dia bantah Apakah ada kalau pengen faktor jadi ekonomi, artis. Bang? Kenapa? Apakah keretakan ini karena faktor ekonomi? Maaf lahir batin ya. Istilah kasarnya, nggak ada. Semua juga merasakan ya Bang ya. Iya. Mau perusahaan besar, mau perusahaan apapun yang namanya kurang lebih 3 tahun, kita tuh kena serangan COVID. Boro-boro yang namanya kerja aja kan susah. Mau nyari acara apa, bikin acara aja kita ribet kata panitia semua. Bang izinnya bla 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 bla. Tapi emang saya istilahnya gimana? Enggak. Saya nyari selah. Biar apa? Satu, orang tua saya makan, istri saya makan. Udah, kan gitu. Karena saya berdasarkan apa pemahaman yang saya dapat, surga saya cuma di orang tua, surga istri di saya, titik. Nggak bisa lu rubah. Mau merubah gimana ya, lu berarti berhadapan sama Al-Quran dan hadis, kan gitu. Ya Bang ya, Iya. pemahaman gitu loh. Jangan memutarbalikkan yang ada, ya Allah ya Rob. Tapi pas kemarin istri keluar dari rumah itu pamitan apa enggak? Ya. Pas keluar dari rumah kemarin. Nah ini juga ya ada mungkin ya, kalau saya juga dapat informasi, ini meluruskan ya, nggak mau istilahnya Daud juga difitnah, Daud meluruskan tudingan atau apa namanya yang dibilang diusir, itu nggak ada, itu nggak ada, gitu. Bisa sampai saat ini bisa Bang, kita buktiin bareng-bareng, sekarang juga bisa, Jadi dia tidak diusir dari rumah. nggak ada. Artinya beliau keluar dengan Katanya saya mengambil anak, bahasanya kayak penculikan anak. Justru saya anak-anak juga. Kan gitu. Anak-anak dijolimi, coba gimana? Dia emang ya kan lagi zaman penculikan anak. Anak kok dijolimi. Nggak ada, itu nggak ada. Saya orang tua, punya hak. Kapan saya mau ngambil dede? Kapan saya mau ngajak main sama dede sama Omi? Sama mama segala macam, sama tantenya. artinya dia yang meninggalkan anak atau gimana sih Bang maksudnya? Ya itu Dari kembali lagi rumah? teman-teman lah yang bisa menilai. Saya nggak mau gimana ntar kesannya so bener, so suci, pembelaan segala macem. Itu aja sih kalau saya mah. Ini kan masih belum 2 tahun nih Bang. Apanya? Anak maksudnya masih di bawah umur untuk berpisah dengan ibunya Bang. Sebenarnya begini, persoalan anak ini masih belum ada pembahasan secara real di kami, ya kan. Kami belum mau menyampaikan itu lebih panjang karena kami melihat ini kan menyangkut masalah anak. Ini betul-betul harus kita tutup. Jejak digital ini ke masa depan kan sangat mempengaruhi gitu loh. Jadi kita sebenarnya enggak membahas ini. Yang kita ingin sampaikan itu hanya sebatas perceraian ini saja. Dan Daus melalui kesempatan ini sudah menyampaikan bahwa dia juga memang bersedia untuk bercerai.
Kira-kira seperti itu. Jadi kita janganlah jauh-jauh lagi menyangkut masalah anak. Kesian anak kita masih Kesian. kecil. Ya. Berarti bisa first take bang? Enggak lah, kita pasti datang kok. Gimana mau first take? Kita pasti datang. Iya kan? Bang Daus berarti ini nggak pengen berlarut-larut tuh bang? Ya kalau enggak lah, kita mau ngasih yang cepat aja. Kan dari pihak sana juga maunya cepat. Iya. Ya bang ya. Ibaratnya tuh mau kayak mie mungkin mie instan ya kan, mie yang instan. Gitu. Tapi bang, berdasarkan aturan pengadilan sendiri kan hak asuh anak itu berada di ibu bang ya? Sekarang kan begini, apakah kawan-kawan sudah mengetahui bahwa gugatan perceraian ini ada juga sekaligus digabungkan dengan pengasuhan anak? Atau hanya gugatan cerai aja dulu? Itu aja kita belum tahu materi gugatannya seperti apa. Jadi bagaimana kita mau menanggapi itu? Bang, tadi kata Humas juga kan sama sekalian dimasukin sama gugatan asuh anak. Yang mengatakan itu siapa? Humas. Kami belum menanggapi itu secara jauh karena gugatan kita belum memperolehnya. Kalau mereka mau mendalilkan itu, kita lihat dulu apa sih materi gugatan mereka kalau menyangkut masalah anak. Tapi pasti kami akan tanggapin dan pasti kami akan lawan itu semua. Dan aku menyampaikan kepada Daus, walaupun dalam kompilasi hukum Islam itu anak yang belum memais berada kepada ibu, tapi ada pengecualiannya. Artinya masih terbuka peluang yang besar bagi Daus untuk memperoleh hak itu. Jadi nantilah kita sampaikan, kita lihat persidangannya seperti apa. Berarti Daus bisa fight untuk meraih hak asuh anak? Insya Allah pasti bisa lah, pasti bisa. Oke, Bang Daus, punten maaf ini kecewa pasti ada. Artinya ini gagal lagi. Seperti apa sih? Ya, seperti apa sih ungkapan kecewaan seorang Daus Mini nih? Sekarang gini lah, kita nggak pernah tahu yang namanya jodoh, maut, rezeki, sekalipun mati. Kan gitu, kita nggak pernah tahu hal-hal seperti itu. Ya mungkin ini udah garis Tuhan, garis Allah, kan bukan maunya kita. Kita kan udah berusaha, ikhtiar sudah, ya kan, melakukan mediasi udah. Ya mungkin kalau udah jalannya seperti ini ya udah. Berarti kan kita fokus, ya kan, fokus buat orang tua, buat keluarga. Tapi jadi trauma nggak sih? Wah, kalau trauma insya Allah enggak, namanya cover boy. Lagi sejati. Mengganggu pekerjaannya seperti apa, Bang Daus? Kenapa? Ganggu kerjaannya seperti apa? Ya kalau ganggu sekarang kalian, ya kan lagi fokus nyari berita, tiba-tiba ada bahasa nggak ngenakin, ada bahasa istilahnya mengganggu aktivitas dari teman-teman. Apa masa iya teman-teman nggak keganggu kan gitu? Yang mana ini urusan, ya ntar aja sih. Kan udah istilahnya udah ditelepon, udah dijelasin. Kamuannya apa? Kan pengennya berpisah, bercerai. Ya udah, Itu aja. udah kan. Apalagi kok ngejelekin orang satu sama lain. Yang bilang mertua ikut campur, maaf lahir batin. Omi, mama Daus sampai detik ini tidak pernah ya mau ikut campur urusan anaknya berumah tangga. Perlu dipahamin. Itu loh. Nggak ada orang tua Daus, Omi itu ikut campur. Justru Omi menyayangkan. Apa? Ini ya Allah istilahnya kok kasarnya kok jadi kayak buat main-main. Emang nggak bisa diselesai apa diobrolin baik-baik. Kan gitu. Kan teman-teman tahu dah, yang paham, yang beberapa teman-teman media gitu yang kenal dengan keluarga Daus. Kan gitu. Kayak gimana sih? Omi, mama, orang diem begitu kayak ibaratnya kayak gendang, kalau nggak dipukul tuh gendang nggak ada suaranya. Lah terus-terusan begini, dibilang ikut campur dalam hal apa? Bingung bang, makanya bang. Ya Allah, mak. Enggak terlalu dilebar-lebarkan persoalan yang harusnya ditutup dibuka, yang kecil dibesarkan. Tapi insya Allah dengan kedepannya kita akan mengecilkan semua ini kok. Nah, artinya kita nggak melebar kemana-mana, kita fokus saja dalam urusan perceraiannya. Kan begitu. Bisa ya udah ya bang ya. Ya. Biasanya berapa lama sih bang dari gugatan sampai diterima suratnya? Dari gugatan Mereka mendaftar biasanya sampai diterima surat oleh pihak Daus? kurang lebih 2 minggu lah biasanya. Kalau cepat 1 minggu. Yang abang bakal ngasih kesempatan untuk selfie bertemu anak?
Itu walau kita lihat ke depannya dulu, kita beresin dulu yang ini, yang udah di depan mata aja dulu ya Bang. Iya, yang perceraiannya ini aja dulu. Kalau persoalan anak kita belum mau bahas panjang-panjang. Nanti ke depannya kita lihat gugatannya seperti apa lah. Iya Bang, enggak, maksud saya Selfie kan sudah 4 hari tidak bertemu anak nih. Kalau Selfie itu adalah ibunya, kalau Selfie adalah ibunya, pasti akan ketemu anaknya. Kalau ibunya, gitu loh, ya. Kalau ibu Iya. enggak, Pasti saya dia akan bawahi ketemu. nih. Kalau ibunya ini Iya. agak Itu kenapa menarik nih, pakai Bang. tanda Maksudnya kutip? Ya gimana, enggak, Bang? artinya Kalau begini, kalau seorang ibu ya pasti ketemu anaknya lah. Tapi dengan Bapaknya kan tidak mungkin menahan itu. tapi dengan dia mengakui bahwa Daus memblok nomor teleponnya segala macam, Kehidupan ini bukan untuk hari ini aja, kan masih panjang, masih banyak kesempatan. Enggak usah khawatir, pasti ketemu kok. Kan begitu ya. Introspeksi, saya sabar hari tiga Iya. introspeksi. Udah kita sama-sama introspeksi. tapi tetap akan ngasih kesempatan Bang. Maksudnya kesempatan untuk ya, kan Abang bilang introspeksi. Iya. Apakah juga akan memberikan kesempatan untuk bertemu anak kepada Selfie dan memberikan kesempatan Pasti ada untuk berdamai kesempatan gitu? itulah untuk ketemu anak. Kalau berdamai kan dalam agenda sidang perdana kan pasti mediasi. Mediasi kan tujuannya untuk mendamaikan. Tapi apakah kita lihat masih bisa didamaikan atau enggak? Kita lihat aja nanti persidangannya. Bang Daus, Kira-kira dari seperti pihak itu. sana sudah ada membuka komunikasi, artinya setelah daftarkan gugatan ini atau seperti apa? Kenapa? Komunikasi dari pihak sananya sendiri kan sudah daftarin gugatan, udah ada yang nyolek Bang Daus belum? Udah. Komunikasi ya ada, kita tetap ada kok. Meskipun ya saya sih istilahnya ngeblok itu yang tadi saya bilang, saya punya alasan. Ini kita sama-sama lagi masih pada panas. Ya kan, ini udah meredain dulu arogansinya masing-masing. Gitu antara saya dengan dia, redain dulu. Gitu. Nantinya juga akan dibuka lagi kok. Jadi begitu kawan-kawan ya. Ya. Dan juga mohon Oke. maaf nih sebelumnya Bang ya, dari kemarin bukannya gimana, bukannya merasa sombong atau gimana ya, maafin ya teman-temannya, bukannya karena emang Dausnya emang lagi sibuk acara Bang di luar Iya. kota gitu, jadi baru sempat gitu. Hari ini. Hari ini untuk ketemu teman-teman meluruskan, klarifikasi pemerintah yang ada. Gitu. Tapi yang pasti bahwa saya dapat poinnya, Daus ini sama sekali tidak pernah memburukan orang lain. Tidak. Apalagi orang yang pernah dicintainya kan seperti itu. Bang, masih cinta nggak? Masih cinta nggak? Cinta saya saat ini udah ke orang tua, ke mama. Jawabannya tegas ya, jawabannya tegas ya. Karena keramat saya di orang tua, mama. Gitu. Sampai kiamat juga pasti yang dikejar yaitu orang tua mama. Ya. Berarti rasanya udah nggak ada. Ya nggak ada. Kembali lagi, tanya lagi ke sana. Jangan ke saya saja. Gitu lah, saya tulang punggung, saya kepala rumah tangga, pengicang gitu. Nah, Gitu. Keramat saya di orang tua, di mama. ya. Bukan lagi di si A, si B, si C, D, E, F, G. Bukan. Pemahaman yang salah. Hal-hal seperti itu terungkap dengan apa ya, pemahaman yang berbeda lah, pemahaman yang lain. Gitu.